Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Davidson Konoralma, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, angkatan tahun 2022, jurusan teknik, prodi teknik sipil, dengan NIM 22220101003. Di saat ini saya akan presentasi lewat video dengan materi tentang gereja-gereja di Indonesia dengan dosen pengajar Davis O. Pinontoan, STH, MTH. Oke teman-teman, next ke materi, dan ini adalah materi yang akan dibahas satu persatu. Oke, dari yang pertama yang dibahas sama tentang gereja-gereja di Indonesia. Gereja di Indonesia pertama kali hadir sejak sekitar ke-17 Masehi. Sejak saat itu sampai sekarang di Indonesia terdapat banyak sekali jenis-jenis aliran denominasi gereja. Pada umumnya gereja-gereja Kristen di Indonesia dapat dibagi dalam 3 aliran utama, yaitu Gereja Katolik Roma dengan sistem episkopal di bawah kepemimpinan Paus, gereja-gereja Protestan yang merupakan hasil dari reformasi Protestan yang dipraksai oleh Martin Luther dan John Calvin, gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya khusus untuk gereja-gereja dari aliran ritual, Pentakosta kadang-kadang digolongkan terpisah dari kelompok gereja-gereja Protestan karena perbedaan sejarahnya, perbedaan ritual dan pengakuan iman. Meskipun dari sejarahnya gereja Pentakosta muncul dari denominasi ajaran Protestan. Dan gereja yang pertama dibahas tentang gereja Calvinis. Awal kemunculannya, Calvinis adalah nama yang dikenal pada gereja-gereja penganut ajaran Johannes Calvin, sang reformator gereja. Sulit ditentukan dengan pasti kapan awal kemunculan aliran Calvinis ini, sebab sehingga aliran ini diberi nama Calvinis. Prosesnya cukup panjang dan rumit pula. Jika kita mengacu pada pembakuan ajaran Calvin tahun 1536 dapat disebut sebagai awal kemunculan aliran Calvinis, sebab pada tahun tersebut muncul suatu karya besar dari Calvin sendiri yang berjudul Relogius Christianae Institutio, disingkat Institutio. Kitab inilah yang di kemudian hari menjadi ciri dan sekaligus pusat teologi Calvinis. Tetapi jika kita mengacu pada kelembagaan organisasi tahun 1559 dapat disebut pula sebagai awal kemunculan aliran Calvinis, sebab pada tahun tersebut sidang sinode pertama para pengikut Calvinis diadakan di Prancis. Masih dibahas tentang gereja Calvinis, kedaulatan dan kemuliaan Allah. Pokok ajaran atau teologi Calvinis adalah kedaulatan dan kemuliaan Allah. Kedaulatan Allah terutama tampak dalam perkara penciptaan dan keselamatan. Sedangkan mengenai kemuliaan Allah, Calvin menegaskan bahwa Allah menciptakan dunia dan manusia demi untuk kemuliaannya. Karena itu segala yang terjadi di dunia ini dan segala yang dikerjakan manusia mestinya bertujuan memuliakan Dia. Oke, yang berikutnya yang dibahas tentang gereja Lutheran. Awal kemunculannya, Lutheran adalah sebuah nama yang diberikan kepada para pengikut Martin Luther, sang reformator gereja. Sulit ditentukan dengan pasti kapan aliran ini mulai muncul, sebab hingga aliran ini diberi nama Lutheran.
melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Tetapi jika mengacu pada proses pembakuan, ajaran Lutheran tahun 1530 dapat kita sebut sebagai awal kemunculan aliran Lutheran, sebab pada tahun tersebut untuk pertama kali terbit sebuah dokumen yang berisikan ajaran Martin Luther. Dokumen ini dikenal dengan nama Konversi Augsburg dan disusun oleh para teolog pengikut Luther, terutama Philip Melanchthon. Itu masih dalam gereja Lutheran, pokok-pokok penting ajarannya, firman dan sakramen. Kata kunci dari kehidupan gereja-gereja Lutheran dan merupakan pusat ajaran Luther. Firman semata-mata mengacu pada Alkitab sebagaimana dinyatakan lewat semboyan sola scriptura. Sedangkan sakramen mengacu pada penghargaan tinggi atas kedua sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Bagi Luther, sakramen adalah firman yang kelihatan atau diperagakan. Oke, yang terakhir dibahas tentang gereja karismatik. Gereja karismatik adalah aliran agama Kristen yang bercirikan atau menonjolkan karunia rohani atau berasal atau gerakan roh. Kata karismatik berasal dari bahasa Yunani yang artinya karisma atau karunia roh. Pandangan ini berdasar pada Alkitab Perjanjian Baru, terutama surat Roma, surat 1 Korintus, dan 1 Petrus. Suatu eksegese Alkitabiah terhadap teks-teks dari kitab tertentu. Jadi menjadikan mereka yakin bahwa Kristus yang memberikan karunia-karunia rohani kepada gereja untuk membawakan perbaikan melalui roh sesuai dengan hak istimewa dan anugerah ilahi. Sejarah perkembangannya. Aliran ini sebenarnya sudah ada sejak zaman reformasi, dikenal dengan Anabaptis. Bahkan mereka mengaku sudah ada sejak gereja mula-mula abad kedua, yaitu yang dikenal dengan Montanisme. Hal ini diambil dari tokoh Kristen Santo Athanasius dari Alexandria dan Santo Antonius. Montanisme sendiri dibangun oleh Origenus, namun baru muncul sendiri sebagai gereja pada abad 20-an. Kemunculannya banyak mendapatkan sambutan di berbagai negara, namun juga terkadang menimbulkan reaksi gereja-gereja resmi seperti Presbyteran, Congregazione Anglikan, dan sebagainya. Gerakan ini ada yang menjadi gereja, tetapi juga ada yang tetap menjadi gerakan atau sekte, atau juga disebut gerakan Pentakosta baru. Hal ini dilihat dari ajaran teologinya. Namun terdapat juga beberapa daerah yang berkonflik antar anggota gereja karismatik ini, yaitu antara kaum muda dan pendahulunya. Hal ini dikarenakan tradisi dalam ibadah yang sangat emosional, menekan doa, pujian, dan sebagainya. Sekian itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon kritik dan saran yang baik dari